Menyimpan dong buat hasil di majelis. Dan saya bikin akunnya sih, belum sempat, belum ngedit videonya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita awali dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para istrinya, kepada para alim ulama, para masyayikh, para a'immah, juga kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, kedua orang tua kita, kerabat, sahabat, karib, serta jamaah yang telah mendahului kita, dan juga keluarga yang telah memberikan fasilitas pada majlis kita ini, dan juga kepada kaum muslimin pada umumnya, kepada para pengarang kitab yang kita baca, al-ulama, masyayikh al-haramain, al-imam Samir al-Hadrami, juga kepada Habib Ahmad Ahmad Asyati, juga kepada guru-guru kita, bil khusus guru besar kita Sayyid Walid Afiya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, walidihi Sayyid Abdul Abbas al-Maliki al-Hubaba wa Fatimah al-Wadadi al-Hubaba radiyallahu anhu rahana Sayyid Abbas al-Maliki Syekh Abdul Syekh Al-Fairah, walidi Kabal Hashim al-Walid Ahli Mas'ad Jadi Kamasuk Abdul Habib al-Gadil al-Haddad al-Rizal Syekh Tubi Al-Walidah seperti jadi Ali Yusuf Hakim Muridah, dan juga kepada guru kita Al-Ustaz Haji Madinah dan usul dan guru mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik mereka. Allah serahkan rahmat selalu maghfirah dalam kubur mereka, dan Allah berikan keberkahan pada kita dengan sebab ilmu asrar amal pada diri mereka. Juga dengan suratul Fatihah, semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, Allah berikan al-afiyah, dan juga Allah berikan keberkahan dalam umur kita, keberkahan pada keluarga kita, keberkahan dalam hidup kita, juga pada anak-anak kita, majlis kita, ma'had kita, dan semua yang Allah berikan mudah-mudahan barokah, dan Allah sembuhkan segala penyakit yang kita derita, dan juga orang-orang yang minta doa kesembuhan dari segala penyakit, wabil khusus pada Abi Syarifuddin, dan juga kepada guru kita Ki Mu'az, Ki Zawi, Ki Mahmud, dan kepada kaum muslimin dengan kesembuhan yang sempurna dan secepatnya. Juga dengan suratul Fatihah, semoga yang masing-masing punya hajat, punya niat, Allah sampaikan niat hajatnya dari perkara dunia dan akhirat, dan yang majid tanggungan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam penyelesaiannya. Juga dengan suratul Fatihah, semoga Allah berikan perlindungan para kaum muslimin, juga orang-orang yang sedang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa la niyyat sayyidil walid Nabi Ahmad wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi fid darain amin. At-tarhibu min man'iz zakah, ancaman daripada mencegah zakat. Artinya orang yang tidak mau membayar zakat. Wabil khusus zakat di sini adalah zakatul mal, yang dia sudah mempunyai
usaha yang sudah jatuh pada masa tempoknya, dan juga nisab, artinya ukuran batasan daripada mengeluarkan zakat sudah sampai, dia tidak bayarkan. Atau juga daripada yang lain-lainnya, dari emas, perak yang dia punya, atau jenis zakat yang lainnya. Kalau Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yahsabanna, dan janganlah mengira, alladzina yabkhaluna, orang-orang yang mereka itu kikir, pelit, bima atahumullahu min fadlih, dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan kepada mereka. Artinya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada mereka, min fadlihi, dari anugerah, dari kelebihan Allah, huwa khairan lahum, ketika mereka itu pelit, mereka enggak mengeluarkan, itu adalah baik bagi mereka. Jadi jangan mereka tuh orang-orang yang pikir, orang-orang yang kagak mau mengeluarkan apa yang Allah berikan kepada mereka. Padahal di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, bima atahumullahu min fadli, kekayaan yang orang itu punya itu datangnya dari Allah. Ya, coba deh kayak kita nih, misalnya kita punya sesuatu, ya, kita punya buah-buahan ini. Buah apa kita punya nih? Kita punya anggur 1 dus, ya. Padahal kita boleh dibagi, terus ada orang minta kagak dikasih, lu pelit banget sih lu. Kan bukan beli lu, orang boleh bagi itu. Orang boleh bagi, ada orang minta, orang kepengen kagak dibagi, itu kan namanya pelit banget. Mungkin kalau dia boleh beli, dia boleh usaha, mungkin kalau dia kagak bagi, mungkin boleh dikatakan ya ada inanya deh, orang boleh capek-capek, ini boleh dibagi, ya. Nah demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan loh, ya, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan kepada mereka, terus mereka itu pelit, mereka kagak mau mengeluarkan, jangan dikira yang begitu bagus bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu akan buruk bagi mereka. Mana buruknya? Sayutawwaquna ma bakhilu, nanti akan digulung dengan apa yang mereka pelitkan. Harusnya dia bayar zakat, dia kagak bayar zakat, digulung nanti sama duitnya dia, digulung. Qala sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ya. Coba orang kalau digulung pakai karpet, digulung pakai karpet, gimana dia nggak ngap-ngapan dia. Ini kalau digulung pakai harta yang harus dia zakatkan, dia keluarkan, dia kagak bayar, naudzubillah. Qala wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata, dan orang yang menimbun, menyimpan, ngumpetin az-zahab, emas dan perak, wala yunfikunaha, dan ia tidak menginfakkan emas dan peraknya itu fi sabilillah, di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, kasih kabar gembira bagi mereka dengan azab yang pedih. Orang yang punya emas dan perak, yang di situ sudah mencapai pada batasan yang harus dia zakatkan. Zakatnya kemarin tuh kita udah bahas,
apabila orang itu mempunyai emas yang sudah melebihi daripada 84 gram, ya, lain dengan yang dipakai secara uruf, ya, secara umum, ya. Kan ada orang tuh banyak investasi, ya, investasi emas, ya, dia simpan emas, dibeli, simpan, dia beli, simpan. Nah, itu harus dihitung. Kalau dia sudah mencapai pada nisab 84 gram, maka harus dia hitung tuh 0,025 daripada sekian. Dia punya 200, dia kan 200. Dia punya 300. Sekarang makin banyak, maka ya makin banyak juga yang harus dia keluarkan. Nah ini Allah katakan orang-orang yang menimbun, ya, yang mengumpetin emas dan perak dia tidak keluarkan, ya, di jalan Allah, kasih kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari yang akan disetrika, atas mereka dipanasin di neraka jahanam, fatukwa biha jibahuhum, maka akan disetrika dengan duitnya, dengan emas itu, dahi-dahi mereka, jidat-jidat mereka, wa junubuhum, dan pinggang-pinggang mereka, wa zuhuruhum, dan belakang-belakang mereka. Hadza ma kanaztum, ini yang kalian simpan tuh waktu di dunia, zakatnya nggak dikeluarin, itu emas jadi setrikaan, nyetrika tuh. Coba kalau setrikaan di dunia aja, orang jangankan megang apa, megang bawahnya, atasnya aja itu udah. Kadang dulu orang nyetrikaan pakai apa? Pakai handuk, ngapa pakai handuk panas? Itu baru itunya, coba. Itu baru apinya, itu api dunia. Coba apinya api neraka. Yang paling sedikitnya itu api neraka, barahnya doang. Kalau orang nempelin kakinya di barahnya doang, begitu nempelin langsung melebu, otaknya langsung mendidih. Bukan kakinya bolong, otaknya langsung mendidih. Coba dia. Kita kadang itu sate aja tuh, sate sekecil aja, sate lalat aja dikipasin sampai 5 menit, mungkin belum matang juga. Udah kita makan, udah matang, nggak bisa langsung dimakan, ntar dulu, dinginin dulu. Itu baru itu api begitu kita udah takut, ya. Bagaimana tuh api neraka itu? Paling rendahnya dia indek itu bara langsung melebu, langsung mendidih otaknya. Terus bagaimana kalau disetrika? Dengan apa? Dengan api jahanam. Gara-gara punya emas, punya perak yang udah harus zakatnya dia kagak mau zakatin. Kalau kagak mau zakat, jangan punya emas, repot amat. Ya, nggak mau bayar zakat, jangan jadi orang kaya. Itu namanya jadi orang kaya kagak siap. Kalau mau jadi orang kaya harus siap. Siapa kan? Ada orang datang minta tolong, ada orang minta bantuan, ada zakat yang harus dia bayarin. Nah, karena apa? Karena ancamannya sangat berat, ancamannya itu sangat apa? Sangat besar. Sampai Allah katakan, wa basyirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum. Kata Allah, nih dulu tuh harta yang ente simpen, harta yang ente umpetin, li anfusikum, bagi diri kalian, fadzuku, maka rasakanlah oleh kalian. Nih rasain nih, ma kuntum taknizun, apa-apa yang kalian umpetin. Subhanallah, ya. Jadi harus kita perhatian, harus lihat lagi di rumah berapa nih simpenannya nih, berapa iniannya, ya. Kagak banyak sih, 0,025 yang berapa, ya. Kalau masalah 84 gram, 84 gram kali 0,025 berapa sih? Sedikit banget.
banyakkan lebihnya jauh, karena lebihnya iya. Kalau 100, masalah dia punya 100 gram, 0,025 nya berapa kali? 4 gram iya, 4 gram punya 100 gram cuma 4 gram doang, lebihnya masih 96. Tuh, itu kan Allah katakan apa? Allah katakan bima atahumullahu min fadli, itu Allah kasih dari kebesaran Allah. Allah kasih dari anugerah Allah itu. Siapa yang ngasih? Allah yang ngasih. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, kullu malin wa in kana tahta sab'i aradinatu adda zakatuhu falaysa bikanzin wa kullu malin la tu'adda zakatuhu wa in kana zahiran fa huwa kanzun. Ini lafaz kanzun adalah lafaz yang tidak baik. Lafaz kanzun itu biasa digunakan buat orang yang ngumpetin. Orang yang imbun. Nah, makanya kalau dikatakan kanzun, ini dalam ayat ini kanzun bukan sesuatu yang baik. Nah, ini makanya Nabi katakan kullu malin, setiap harta, wa in kana tahta sabi aradin, sekalipun tahta harta itu diumpetinnya, ditaruhnya di bawah 7 lapis langit. Orang kan kalau dikatakan ngumpetin di bawah, tidak ngumpetin di bawah mana? Ngumpetin di bawah baju itu dikatakan lu ngumpetin karena naruhnya di bawah. Cakep enggak tuh kalau dibilang ngumpetin duit, ngumpetin duit, cakep enggak? Enggak cakep, itu kalau orang punya harta, terus dia taruhnya di bawah 7 lapis bumi, tuh ada zakatuhu, namun zakatnya dibayarkan. Falaysa bikanzin, Nabi katakan itu bukan kanz, bukan orang ngumpetin. Tuh, karena kalau dikatakan kanzun udah buruk, tapi ketika dia naruhnya di bawah tuh, di bawah bumi dia taruh, tapi kiran zakat dia keluarin, maka harta itu bukan dikatakan harta kanzun. Wa kullu malin, dan setiap harta la tu'adda zakatuhu, yang tidak dibayarkan zakatnya, wa in kana zahiran, sekalipun harta itu kelihatan, bahwa kanzun, maka itu dianggap adalah kanz, ngumpetin. Jadi kalau orang tuh dibilang kanzun nggak bagus, dia kanzun ngumpetin harta. Itu sekalipun pada dasarnya kalau kita dengan apa pemahaman, dengan zahir yang kita lihat, orang naruh harta di bawah sumur, tapi kalau harta itu zakatnya dia bayarin, ini dikatakan ngumpetin. Namun kalau orang naruhnya itu di atas meja tapi kagak dibayar, ini dikatakan ngumpetin. Kalau kita serikat kembali kalau begitu, masa ngumpetin di atas dianggap ngumpetin apabila nggak dibayar zakatnya. Yang ngumpetin dianggap tidak ngumpetin ketika dibayar zakatnya. Jadi artinya bahwasanya dimanapun ada hartanya itu, sekalipun kagak kelihatan, kalau memang itu sesuatu yang sudah mencapai batas yang harus dikeluarkan zakat, maka haruslah dia bayarkan zakatnya. Karena mazmum akan tercela dia di mata Allah Subhanahu wa taala, tercela di dalam Al-Qur'an itu orang-orang yang model seperti itu, artinya menimbun dia kagak bayarkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malan, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man atahu Allahu malan, siapa orang yang Allah datangkan kepadanya harta. Tuh, Nabi katakan Allah datangkan kepadanya harta, berarti orang itu dapat harta itu, kekayaan
bukan dari hasil keringatnya. Kekayaan itu dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sombong. Ente orang kaya sombong, dapat dari mana itu harta? Itu daripada kelebihan Allah, ya. Allah berikan, ya. Makanya cepat. Kalau Allah mau ngambil cepat, ya. Kalau orang punya kekayaan nih, kalau memang hartanya itu hasil daripada dia punya, itu punya kekayaan, ya. Kekayaannya yang begitu besar, kagak mungkin dia bisa habiskan dalam satu hari, gak mungkin, ya. Dalam sedangkan satu hari, ya, 2 hari, seminggu mungkin kagak, tapi karena kekayaan Allah, Allah bisa ludeskan dalam sekejap. Korun kekayaannya nggak ada yang ngalahin Korun itu, ya. Korun itu kekayaannya sangat melimpah. Bahkan dikisahkan Korun itu kalau dia pergi, dia bawa 60 keledai, setiap keledai ditaruh 2 kantong, itu isi kunci gudang duit itu. Kekayaan itu. Coba lihat itu. Dan ketika Allah habiskan sekejap, Allah telan hartanya dan korunnya langsung blek, hari itu juga, detik itu juga habis. Kenapa? Karena Allah yang ngasih, jadi gampang Allah habisinnya. Tuh. Jadi jangan mengira bahwa manusia itu punya harta dari hasilnya. Kalau memang dari hasilnya dia bisa menghabiskan pada seketika itu juga. Tapi bukan dari hasil dia, dari Allah, jadi dia nggak bisa. Yang bisa menghabiskan langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang disombongin, ya, nombor punya begini, punya begini, ya. Lalu sudah habis, ludes juga, kebakaran, habis deh semuanya. Gimana? Makanya di dalam ayat atau di dalam hadis, ketika itu berkaitan dengan harta, maka itu adalah min fadlillah, ya. Ayat yang pernah kita baca tentang salat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', sampai fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, ya. Fa idza qudiyatis sholat, apabila kamu sudah selesai sembahyang Jumat, ya, fantashiru fil ard, menyebarlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah daripada kelebihan Allah. Apa itu? Harta. Itu dibilangnya fadlillah, jadi kelebihan Allah, ya. Nah, jadi jangan orang tuh, ya, punya seapapun itu, ya, dia menyombongkan dirinya, ya. Berapa banyak orang yang, ya, bahasanya dulu tidur di atas duit, sekarang tikar aja dia kagak punya, ya. Nah, jadi jangan merasa segala sesuatu yang dia miliki itu adalah punyanya. Lillahi ma akhad wa lahu ma ata. Allah yang ngambil, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan, ya. Nah, makanya katanya pakai gaya tukang parkir, ya, punya banyak kagak sombong, ya. Habis semuanya juga gak marah. Dia tukang parkir, pagi-pagi banyak mobil tuh di tempat dia, Alphard masuk, ini masuk, ini masuk, dia nyombong, lu lihat mobil di tempat gua banyak, ada gitu, gak ada. Ketika sore keluar satu, akhirnya habis, seneng kagak dia? Seneng. Ketika mobil banyak, kebingungan, dia kagak tinggal, dia mau makan juga ngeri-ngeri. Takut dia kalau dia tinggal. Tapi begitu habis sore, senang dia. Alhamdulillah, udah habis, sudah kagak ada. Tuh, semua orang begitu. Jadi punya duit banyak, dia takut. Gak punya duit, dia senang. Kita kebalik, balik. Gak punya duit, marah-marah. Punya duit baru senang. Nah, itulah tabiat manusia itu begitu, Padahal ada sesuatu yang sangat makanya nanti kata Nabi bahwasanya orang kaya itu masuk surganya itu setelah orang miskin 500 tahun.
Jadi orang miskin masuk surga dulu 500 tahun. 500 tahun jangan dikira 500 tahun dunia. Satu harinya akhirat yaum ka'alfi sanah. Satu harinya sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau 500 tahun orang fakir udah masuk surga, itu orang kaya baru itu kali lagi 500 kali. Oh, satu harinya 1000 tahun udah kehitung sudah. Makanya kalau dia tahu begitu, dia akan mengatakan, ya Allah, kalau begitu mah, kalau begini mah dulu dengan jadi orang miskin aja di dunia. Iya. Semasa apa dikatakan orang fakir, orang kafir ketika dia tahu bagaimana siksanya, bagaimana apa dikatakan, ya laitani kuntu turaban. Ya laitani kuntu turaban. Ya coba saya adalah debu, saya adalah tanah. Kenapa? Karena tanah gak disiksa, debu kagak diadab. Jadi dia pengen, ya laitani kuntu turaban wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaban. Orang kafir bilang coba saya adalah debu. Pengennya begitu. Nah orang kaya juga begitu dia. Ya coba dulu miskin. Bagaimana dalam riwayat, kalau orang tuh Allah Subhanahu wa taala muliakan kepada orang yang ketika di dunia sakit, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya tuh di akhirat gara-gara dia sabar waktu sakit. Sampai dia katakan, ya Allah, kalau tahu begini dulu mah di dunia pengen setiap hari dipotong-potong tangan biar sakit. Ya. Bagaimana Sayyidina Abu Hurairah, bagaimana ketika beliau katakan bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan orang itu ketika mati syahid, tapi dia katakan, saya kalau mati minta dihidupin lagi, saya mau berjuang lagi mati syahid, hidupin lagi, pengen mati syahid lagi, hidupin lagi, pengen perang, hidupin pengen perang, sampai 10 kali dihidupin pengen perang, biar mati syahid. Kenapa? Karena keutamaan mati syahid itu sangat besar. Jadi itu kan semuanya ya coba dulu. Nah begitu. Ala kulli hal, kalau dikasih kekayaan oleh Allah, ya alhamdulillah. Tapi lihat hak-haknya itu harus dikeluarkan. Dikasih kesusahan, alhamdulillah, berarti Allah Subhanahu wa taala cinta. Karena nanti jangan lama-lama di akhirat deh. Karena dia cepat masuk surga. Begitu Dikasih kekayaan bersyukur, dikasih susah bersabar. Nah, qala man atahu Allahu malan, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang Allah datangkan kepadanya harta, falam yu'addi zakatahu, maka dia tidak bayarkan zakatnya, musilalahu yaumal qiyamati, disaya zakat yang kagak dia bayarkan itu, hartanya itu akan dibentuk oleh Allah syuja'an, yaitu seekor ular akrab, ular yang botak, saking ular tua gitu, sampai botak itu ular. Lahu zabibatan, ular itu mempunyai 2 titik hitam di atas matanya. Yutawwikuhu yaumal qiyamah, yang akan mematok tuh orang tuh nanti pada hari kiamat. Yutawwikuhu, yang akan digulung orang itu dengan apa? Dengan ular tadi itu pada hari kiamat. Tsumma ya'khudhu bilih mazadaihi, kemudian ular itu menggigit orang itu dengan 2 rahangnya, gigi yang besar, yakni shiqaihi. Tsumma yaqul, kemudian ular itu bilang, ana maluka ana kanzuka, saya ini adalah harta kau. Jadi ular itu terbuat dari harta yang orang itu bikin waktu di dunia. Mana harta yang dibikin waktu di dunia? Harta zakat yang dia kagak bayarin.
Anaka ana maluka, saya adalah harta engkau. Wa anakan suka, saya ini adalah simpanan engkau. Tsumma tala hadhil ayah, kemudian Rasulullah baca ayat ini, wala yahsabanna alladziina yabkhaluna, ya, al-ayah ayat tadi. Jangan mengira orang-orang yang bakhil, orang yang kikir, yang kagak mengeluarkan harta zakatnya, ya, itu baik bagi mereka. Wal huwa syarrul lahum, buruk bagi mereka itu yang begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma talifa malun fi barrin wala bahrin illa bihabsi zakah. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma talifa malun, tidaklah hilang binasa harta, fi barrin, di darat, wala bahrin, dan juga tidak di laut, illa bihabsi zakah, kecuali gara-gara dia menahan zakat. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya bisa jadi orang tuh duitnya kehilangan, ya, duitnya kehilangan, baik dicuri atau juga kehilangannya kebakaran atau kena banjir. Duitnya itu apa? Kenapa begitu? Gara-gara nggak bayar zakat, ya. Gara-gara nggak bayar zakat, ya. Dahulu ada tuh orang tuh, Allah, katanya duitnya dimakan rayap, duit makan rayap. Ternyata orang sedekahnya susah, duit banyak sedekah susah, akhirnya rayap makan. Ini sebagaimana kata Nabi, ya. Jadi orang tuh kalau kehilangan duit harus introspeksi dirinya. Kenapa ini bisa hilang? Oh, mungkin ada pengemis datang terus saya kagak kasih, mungkin itu kali itu. Tuh gitu. Karena Nabi katakan dalam hadis, mata lifamalun fi bahrin wala bahrin illa bihabsi zakat, gara-gara kagak berzakat akhirnya Allah ambil duitnya dengan paksa. Dengan secara paksanya dengan musibah yang Allah berikan kepada dia. Ya Allah, ya. Jadi jangan, ya, duit sedekahin. Masih banyak orang yang masya Allah perlu bantuan, ya. Masih banyak orang yang susah. Jangan menekan, ya. Nah, jangan sampai apa? Jangan sampai membuat orang susah. Hidupnya nanti akan susah gara-gara nyusahin. Ya. Nah, kagak ada kecuali adalah berbuat baik pada siapa aja sudah. Hatta wa'inkan sekalipun orang kafir, ya. Kalau minta bantuan kasih, ya. Kenapa? Karena bisa jadi itu apa? Bisa jadi itu akan menjadi nasihat bagi dia, akan menjadi dakwah bagi dia, ya. Nah, jangan disimpan, jangan begini apa. Mana kosong malu min sedekah. Nabi katakan gak mungkin orang tuh hartanya berkurang gara-gara sedekah. Gak ada. Coba di mana ada orang sedekah terus bangkrut terus ini. Ya. Kalau masalah ada, mungkin sedekahnya salah kali dia. Salah sedekahnya. Apa sedekahnya? Sama penyanyi, sama janda alien. Nah, jadi salah jalan. Na'udzubillah. Akhirnya sedekahnya kemana ente? Nyawer kali. Na'udzubillah. Qala warwal Baihaqi wa ghairuhu ya ma'syaral muhajirin wallahu subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, mani'uz zakati yaumal qiyamati finnar. Mani'uz zakah, orang yang mencegah zakat, yang enggak bayar zakat, yaumal qiyamah finnar, pada hari kiamat adanya di neraka jahanam. Naudzubillah. Warwal Baihaqi wa ghairuhu wallahu a'lam. Ini agak panjang bahasannya, insyaallah minggu depan kita bahas. Minggu depan malam 17 ada ini kan, sini ada panggung. Ada. Jadi libur. Ada sih gimana, supir mah apa penumpang, libur pir, beres teman kita. Waktu minggu besok 17.
Kira merdeka Bugis lain sama Indonesia, dia 23. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Faslun syurutu takbiratil ihrami sittata asyara. Itu kan itu ya. Qala ini suatu fasal bermula syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16. Artinya syarat di sini adalah syarat sahnya takbiratul ihram. Apabila orang tidak terpenuhi syarat daripada takbiratul ihram, maka otomatis sembahyangnya tidak sah. Karena yang namanya takbiratul ihram itu adalah rukun min arkanis shalah. Satu rukun daripada rukun-rukun sembahyang. Maka ketika itu menjadi rukun sembahyang dan itu ada syarat-syarat sahnya, maka syarat sahnya itu harus terpenuhi. Al-awwalu yang pertama antaqa'a halatal qiyami fil fardi. Yang pertama bahwa terjadinya atau melakukan takbiratul ihram dalam kondisi berdiri ketika sembahyang wajib. Yang apabila tentu dia itu mampu, dia itu mampu berdiri. Itu kalau sembahyang wajib. Kalau sembahyang sunnah ya bebas. Dia mau duduk takbiratul ihram boleh. Nah, tapi kalau sembahyang wajib dan dia orang yang kondisi tidak sakit, maka wajib berdiri. Takbiratul ihramnya berdiri. Jangan juga dia lagi duduk terus sembahyang takbiratul ihram langsung dia sambil duduk Allahu Akbar. Ada enggak sah? Karena sebagian takbirnya itu dia lakukan lagi duduk. Nah, jadi harus dulu posisi berdiri dulu deh. Begitu baru takbir. Jangan ini takbiratul ihram dia, bukan takbiratul intiqal. Takbir awal di sembahyang. Qomat nih, ada orang qomat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, imam sudah Allahu Akbar, dia masih duduk. Begitu imam takbir, dia takbir dari duduk sambil berdiri, duduk bangun Allahu Akbar, ada gak sah? Nah, karena ada takbiratul ihram kondisi dia lagi duduk. Wa antakuna bil arabiyyati. Dan yang kedua bahwasanya itu dengan bahasa Arab. Kalau memang dia bisa, kalau dia kagak bisa, ya boleh diterjemahin ke dalam bahasa yang lain. Tapi orang Allahu Akbar mungkinlah bisa. Masa si Allah Akbar aja gak bisa Orang Cina Masya Allah jadi bisa, Masya Allah, Subhanallah, la haula la quwata, dia bisa. Nah, rata-rata ini sesuatu yang apa? Udah pasti Nah, wasalisu warabiu antakuna biladzil jalalati wa biladzil akbar. Yang ketiga dan keempat, bahwasanya pengucapannya itu dengan lafaz jalalah. Lafaz jalalah itu adalah lafaz Allah. Walafzi akbar dan dengan lafaz akbar. Jadi antara lafaznya Allah dan akbar, karena Allah itu lafaz jalalah. Jadi tidak boleh kalau dengan lafaz selain Allah, sekalipun dengan sifat-sifat Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Berapa asmaul husna? 99. Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu nama-nama Allah. Ketika dia takbir, dia menggunakan sifat-sifat Allah, nama-nama sifat Allah. Ar-Rahman,
akbar, itu nggak sah. Mesti Allah, nggak boleh. Qala wa tartibu bainal lafzain, dan tertib di antara dua lafaz itu. Artinya tertib di mana? Lafaz Allah dulu baru akbar, lafaz jalalah kemudian lafaz akbar. Jadi Allahu akbar, nggak boleh akbar Allah. Jadi nggak tertib, akbar dulu baru Allah. Nah, qala wasanisu yang keenam, alla yumadda hamzah al-jalalah, jangan dia memanjangkan hamzah yang ada di lafaz Allah. Jadi jangan Allahu akbar, itu enggak sah. Karena lafaz hamzah kalau dibaca panjang itu maknanya istifham. Artinya istifham, pertanyaan. Jadi kalau dia bakal Allahu akbar, artinya itu apakah Allah besar? Nah, ini kan berarti pertanyaan, tidak yakin, bukan bermakna khabar istifhamiyah. Jadi bukan Allah maha besar, tapi apakah Allah maha besar? Nah, bermakna salah. Jadi tidak boleh melafazkan, memanjangkan huruf hamzah itu pada lafaz Allah. Qala wasabi'u, dan yang ketujuh ada mumaddil ba, jangan memanjangkan huruf ba. Allahnya benar, Allahu akbar. Itu juga nggak boleh. Kenapa? Karena kalau memanjangkan ba itu, akbar itu namanya bukan maha besar. Akbar itu artinya at-tablul kabir, artinya gendang yang besar. Jadi kalau dia kata Allahu akbar, naudzubillah, jadi artinya Allah gendang yang besar, bukan Allah maha besar. Nah, iya, harus hati-hati. Nah, kalau mau panjangin, lafaz apa? Lafaz lam pada lafaz jalalah, Allahu akbar. Nah, lafaz jalalahnya lamnya. Jadi jangan hamzahnya, jangan juga ba-nya. Allahu akbar. Ya Allah, kiai. Jadi harus lihat kalau mau manjangin lafaz jalalahnya. Nah, qala wasaminu alla yushaddidal ba, jangan dia bertasdidkan huruf ba-nya, jangan ba-nya ditahan. Allahu akbar, akbar, ba-nya bertasdid. Ada sabdu. Nah, kalau bertasdid kan ditahan, jadi abahnya itu ditahan dulu, jangan. Watasi'u yang kesembilan, alla yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimatain. Yang kesembilan, jangan dia menambahkan wawu yang bersukun atau wawu yang berharokat di antara dua lafaz itu. Jadi jangan Allahu akbar, Tuhan tidak sah. Jadi seakan-akan Allah wa akbar, artinya Allah dan akbar. Nah, artinya juga berbeda. Allah wa akbar. Jadi jangan Allahu akbar. Kadang-kadang anak-anak kecil itu kan kalau lagi takbiran Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ada wawunya. Mungkin kalau takbiran enggak apa-apa deh. Takbiran sih kagak ini. Karena kalau sembahyang itu rukun. Jadi jangan Allahu akbar. Nah, itu kalau sembahyang Jumat enggak ada yang sah semuanya kalau imamnya begitu Nah, dan juga jangan disukunkan. Artinya
jangan ada wawu yang bersukun antara Allah dan akbar. Allahu akbar tuh. Jadi seakan-akan ada wawunya. Allahu tuh, ada wawunya. Kalau tadi Allahu akbar, kalau ini Allahu, haknya dipanjangin seakan ada wawunya. Itu juga tidak sah. Nah, wal ashiru alla yazida wawan qoblal jalalati. Dan yang ke-10 jangan menambahkan wawu sebelum lafaz jalalah. Jadi wallahu akbar, wallahu ada wawunya. Wallah itu ada wawunya, kan harusnya Allah, ini pada wallah ada wawunya, ya, ada tidak sah. Nah, qala wal hadi asyara alla yaqifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Dan jangan dia berhenti di antara dua kalimat takbir itu, waqfatan tawilah, berhenti yang lama, wala qasirah, dan jangan juga berhenti yang pendek, yang sebentar, jangan. Ya, artinya ketika dia takbir langsung Allahu akbar. Jangan Allah akbar. Enggak boleh. Atau Allah akbar tuh sebentar, ya. Jadi langsung Allahu akbar, ya. Allahu akbar, ya. Jadi jangan juga Allahu akbar, ada wawunya. Enggak boleh. Allahu akbar, ya. Atau Allah akbar, enggak boleh. Allah lama akbar, ya. Nah, itu enggak boleh. Jadi langsung Allahu akbar, kan langsung gitu, ya. Nah, ya, ini kadang-kadang orang ini, waduh, mana jadi imam makmumnya banyak, jadi Allahu akbar, aduh kelewatan, ya. Kalau ada helm tiba helm itu berbedol bermundur deh. Begitu, itu baru takbirnya aja udah membatalkan orang banyak. Ntar belum yang lainnya lagi. Iya. Nah, qala wa ayyusmi'a nafsahu jami'a hurufiha. Nah, yang ke-12 bahwa mendengar dirinya itu semua huruf-hurufnya. Artinya ketika orang itu mengucapin Allahu Akbar, alikanya dia sendiri dengar. Ya, yang mungkin kalau pakai speaker orang udah Allahu Akbar, ya. Kalau mintanya kagak ada speakernya, ya, paling kagak dia sendiri dengar, ya. Dia dengar, ya. Jangan cuma gitu. Ada nggak sah, ya, nggak ada suara, dia sendiri nggak dengar, ya, dia sendiri nggak dengar. Allahnya loh, Allah, nggak sah. Kenapa? Karena nggak ada suara yang dia sendiri dengar, ya. Jadi paling tidak dia dengar, sekalipun makmumnya nggak dengar, dia takbir, kan dengar dia tuh, ya, dia sendiri dengar. Makmum nggak dengar, nggak apa-apa sah. Yang penting dia sendiri itu dengar. Jadi jangan sampai dianya nggak dengar. Nah, qala dukhulul waqti fil muaqqati. Yang ke-13 masuk waktu pada sembahyang yang berwaktu. Ya, kemarin kan dulu kita pernah bahas tuh ada sembahyang yang karena sebab, ada sembahyang yang karena waktu, ada yang sembahyang yang nggak pakai sebab, nggak pakai waktu. Nah, ini kalau sembahyang, ya, takbir itu ketika dia takbir pada sembahyang yang membutuhkan waktu, maka nunggu waktunya dulu. Ya, jadi jangan di sembahyang lohor, jam berapa lohor? Jam 12. Terus dia
jam 12 kurang 2 menit dia takbir sembahyang sholli pada zuhri, Allahu Akbar. Sekalipun dia habis begitu dia kagak baca, nunggu azan dulu. Kenapa kagak baca ini? Enggak, belum azan. Dia nggak sah. Kenapa nggak sahnya? Takbirnya aja belum waktu, ya. Karena harus waktunya. Sembahyang apa? Sembahyang duha, ya. Dia takbir belum waktu duha, dia nggak sah. Karena waktu duha ada sembahyang yang pakai waktu, ya. Jadi harus ketika dia sembahyang yang berwaktu tunggu sampai waktu masuk. Qala iqa'uha halal istiqbal, dan dia melakukan takbirnya itu dalam keadaan kondisi dia menghadap kiblat, ya. Jangan dia kiblatnya misalnya kiblat ke sana, dia sembahyangnya takbirnya pada sana, Allahu Akbar, balik. Iya, sah, ya. Ketika dia takbir tidak menghadap kiblat, illa kecuali kalau sembahyang sunnah yang dia dalam kondisi musafir. Kalau sembahyang sunnah dalam kondisi musafir, dia tidak perlu menghadap kiblat. Dia naik mobil mau kemana? Ke Surabaya, arahnya Ngetan, sedangkan kiblat di Bekulan sana. Terus dia jam 9 pagi mau sembahyang duha. Apakah dia ngadep ke belakang sana? Enggak, udah ada ke sana takbir Allahu Akbar. Ya, sah. Karena sembahyang sunnah dalam musafir itu tidak diwajibkan menghadap kiblat. Bayang sunnah, ya, bukan bayang wajib. Kalau bayang wajib dia dohor ada sono lagi, ya. Ini sembahyang sunnah, khusus sembahyang sunnah yang dalam musafir, yang musafirnya itu lebih daripada 2 marhalah. Qala wa alla wal khamisa asyara alla yukhilla bi harfin min hurufiha, dan bahwasanya jangan ada, ya, dia mengalihkan huruf daripada huruf takbir itu. Jangan dia kan seharusnya Allahu Akbar, dia pakai qaf, Allahu Akbar. Pakai qaf bukan qaf. Allahu Akbar. Ya. Maka apabila hamzah dipakai ain, Allah. Pakai ain, Allah. Itu yosi itu, ya. Jangan, jangan dia ini kan saking fasihnya itu, jadi imam Allahu Akbar. Aduh, Akbar, pakai qaf itu qalqalah, itu enggak boleh. Qala wasadis asyara takhiru takbiratul ma'mum an takbiratil imam. Yang terakhir 16, bahwasanya takbiratul ma'mum itu belakangan daripada takbiratul imam, ya. Jadi jangan dibarengin imam Allahu Akbar baru dia. Jadi jangan imam masih Allahu Akbar dia udah mulai. Memang nggak bareng, cuma imam belum selesai, ada nggak sah. Jadi tunggu sampai rohnya imam tuh udah terdengar, baru setelah itu langsung dia takbir, ya. Jadi jangan imam belum selesai takbir dia udah nyamber, ada tidak sah. Karena itu namanya memuqaranah, membarengi. Qala faslun syurutul Fatihah, syarat Fatihah, ya. Nah ini lebih lagi, ya. Karena di sini benar-benar dijelasin tuh
rukunnya pertama niat udah, terus takbir. Takbir yang bagaimana? Habis takbir baca Fatihah yang bagaimana yang sah itu. Nah, ini nanti ada syarat-syaratnya, ada 10 tuh syarat tuh Al-Fatihah. Jadi karena apa? Karena merupakan rukun. Kan kita harus hati-hati. Jangan bagaimana pernah diceritakan orang tuh sembahyang di zaman Nabi disuruh ulang-ulang. Ya karena begitu ya. Nah, jangan sampai kita capek-capek sembahyang ini tahu-tahu selama sebanyak itu kita sembahyangnya kagak sah. Ya, kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Abu Sayyid Muhammad pernah cerita, dahulu ada 2 anak nih dari seorang ayah. Ini anak di rumahnya telah melantur sampai akhir kata ayahnya, ente daripada begini udah keluar aja dari rumah, jangan ada di sini. Kecuali ente udah pulang nanti udah ini. Akhirnya anak itu diusir sama orang tuanya, ya, karena ngelantur juga, udah nggak ada kerjaan, nggak karuan sudah. Akhirnya begitu diusir, dia pergi berdua. Udah jalan di persimpangan jalan, yang satu udah deh kalau saya mau kalau begini nyenangin orang tua mau nuntut ilmu aja sudah, nuntut ilmu satu. Yang kedua, yang satu lagi dia enggak, saya mau tirakat aja, mau torikot tirakat, mau banyak zikir aja. Katanya janji, udah ya, janji nanti 3 tahun jam sekian hari ini kita berkumpul di sini. Catat tuh 3 tahun nanti setelah ini. Akhirnya sudah, yang adiknya ini menuntut ilmu di satu guru, nuntut ilmu sudah. Belajar fikih, belajar sudah. Abangnya tirakat, ya, ibadah, zikir, wah udah dia kerjakan dengan itu. Abang ini begitu dapat zikir, dapat seminggu, dia melihat ada kadal, kadal berkulitnya kulit emas. Allah, akhirnya dia ditangkap itu kadal kulitnya kulit emas ditangkap. Akhirnya kadal itu dimatiin karena dia pengen dia keringin. Akhirnya dikeringin sama dia. Dikeringin karena cakep banget itu. Ya, dalam kadalnya itu kulit emas, berkulitkan emas ya. Akhirnya dia kulitin, akhirnya dia matiin, dia keringin. Akhirnya setelah dikeringin, dia kasih samin apa gitu biar supaya nggak bau, nggak busuk. Akhirnya udah, dia liatin cakep nih. Akhirnya dia naruhnya takut nih kalau dia taruh di mana-mana bisa hilang. Akhirnya dibuatin sama dia semacam kalung, digantung sama dia. Udah, karena dia kan mahal ini. Udah, jadi setiap ngapain aja itu dia kagak nih, mandi kek, sembahyang kek, zikir kek, dia kagak lepas. Sudah, ini adiknya nih pesantren, adiknya nuntut ilmu. Sudah, dapat 3 tahun sesuai dengan hari yang mereka janji. Akhirnya masing-masing itu pulang, ketemu di perempatan itu. Ketemu, udah kangen-kangenan. Akhirnya pulang ke rumahnya. Subhanallah, dapat 1 minggu ayahnya ngelihat perubahannya sangat jauh nih anak nih. Rajin ini. Alhasil sudah akhirnya panggil ayahnya. Kemana dia selama 3 tahun? Kata adiknya, ayah selama 3 tahun saya ada di pesantren, saya mondok, saya belajar ilmu gini, ilmu fikih, ilmu ini, udah. Ini saya bawakan ayah kitab fikih, sudah kasih ayahnya. Kalau kamu bagaimana? Ayah, saya sejak itu saya bertobat, saya perbanyak ibadah, saya ini walhasil saya malam saya tahajud sembahyang sekian ratus rakaat, kalau siang saya puasa ini. Sudah, masya Allah, senang ayahnya. Terus saya membawakan ayahnya hadiah ayah. Apa itu? Ini ayah. Dilihat oleh dibuka tuh sama anaknya ini dari kalung itu, ini hadiahnya. Ini kadang ini warna beremas ini. Iya ayah. Itu bagaimana kok ente dapat gitu? Iya ayah.
Ketika saya tirakat, saya baca zikir begini, 1 minggu ternyata ada ini lewat. Akhirnya udah. Terus karena saya takut hilang, akhirnya saya bikinin kalung, kemudian saya taruh di leher, dan setiap kemana aja ini saya bawa. Katanya sampai ente sembahyang ente bawa. Iya, karena saya takut hilang begini. Ayahnya marah besar. Dasar anak kurang ajar, anak kagak tahu ilmu. Ente sembahyang, ente selama 3 tahun tidak sah ente sembahyang. Kenapa? Karena ente sembahyang ngantungin bangkai. Karena bangkai itu yang apa namanya binatang dikeringin begitu. Kan kagak sah. Syarat sahnya sembahyang adalah suci di badannya, baik tempatnya, badannya, bajunya, tidak boleh najis. Ente kantongin ini, Allah marah ayahnya itu. Ini sebab kenapa? Ini sebab karena ente kagak mau belajar. Ente hanya ibadah, sementara ilmu ente kagak pelajarin, sehingga 3 tahun nggak sah sembahyangnya. Gara-gara apa? Gara-gara cuma ibadah, cuma dia kagak apa? Nggak belajar. Nah itu. Banyak zaman Nabi itu yang sampai suruh ulang lagi. Kenapa? Karena nggak belajar. Tapi setelah alim ya Rasulullah ajarin saya, dia ajarin akhirnya benar. Tuh ya. Nah itu. Tanya alhamdulillah masih ada guru yang mau ngajarin gini. Kita khawatir nanti begitu di akhir gitu. Kita lakukan semuanya ini ternyata tidak sah yang kita lakukan. Apa? Kesalahan siapa? Wala talumu illa nafsa. Jangan dia marahin kecuali dirinya. Maka itulah apa namanya alimun wahidun asyad min alfi abidin minasyaitan. Ulama katakan satu orang yang alim itu lebih apa? Lebih ditakutin oleh syaitan dibandingkan 1000 orang yang ahli ibadah. Orang ahli ibadah kata syaitan, ini yang begini nih dia sembahyang begini. Jangankan 1, 1000 yang begini, anak terdidik juga sudah lewat deh. Tapi kalau orang ahli apa? Ilim, orang ulama ya. Makanya ada istilah al-qaim yahrusun nadi. Ya, Abu Zaid pernah cerita itu al-qaim yahrusun al-qaim. Ada orang sembahyang di depan Ka'bah, sembahyang berhenti sampai syaitan itu gede banget melihat dia. Bilang sama teman syaitan, coba kamu tuh orang tuh, kenapa? Ini dia ibadah kagak berhenti. Oh gede banget melihatnya. Kata syaitan, bukan gue takut sama dia, yang begini nih, 1000 begini gue bisa ganggu. Tapi di sampingnya ada orang yang lagi tidur. Siapa itu? Itu orang alim samping lagi tidur. Gue agak berani ganggu dia gara-gara ada yang lagi tidur di sampingnya. Makanya dikatakan an-naim yahrusul qaim. Orang yang tidur jagain orang yang lagi sembahyang. Siapa yang tidur? Orang alim tidurnya ditakutin. Iya, tidurnya Pak. Subhanallah. Makanya ilmu nggak ada segala-galanya kecuali adalah dengan ilmu. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka al-ilma wal 'amal wa na'udzubika minaz zayyi waz zalal wa nastaghfirullaha min qawlin bila 'amal. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa ahbabina ulama'ina masyayikh jami'il muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya muslimin ya Allah ya sallallahu alaihi wa sallam. Rabbil alamin taqabbal